Oke, selamat datang semua. Jadi hari ini kita akan belajar tentang orang tokoh yang kita tahu semua, namanya Sitor. Loh, maksudnya apa nih Sitor ya? Coba kita lihat ya. Nah, ini Sitor ya. Ini Thor ya, saya yakin kalian tahu. Nah, salah satu kegemaran dia adalah memutar-mutar palu ya. Saya nggak ngerti ini kebetulan atau enggak, tapi ternyata si Thor ini kalau dibalik namanya menjadi torsi. Loh, kok bisa torsi? Ya, nah ini kalau kita coret H-nya ini, dia akan menjadi torsi. Ya, nah jadi hari ini kita akan belajar torsi. Entah kebetulan dia suka muter-muter palu, jadi kebetulan namanya kalau dibalik jadi torsi. Ya, kita hilangin dulu ya. Nah, kemudian jadi apa itu torsi? Torsi itu adalah sebuah besaran fisika yang menyebabkan benda itu akan berputar. Oke, saya akan kasih ilustrasi gini. Saya punya sebuah botol yang cukup tinggi ya. Kalau ada botol di dekatmu bisa dicoba. Saya punya botol. Nah, kondisi pertama saya akan dorong botolnya ini dari bawah. Saya akan dorong. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah botol ini akan bergeser. Dia akan bergeser. Nah, gerakan bergeser ini kita namakan gerak translasi. Gerakan bergeser disebut gerak translasi. Ya, tapi kalau saya taruh agak ke atas, gayanya saya dorong dari tutupnya, maka yang terjadi adalah benda ini akan berputar. Ya, yang kita namakan sebagai gerak rotasi. Ya, padahal sama gayanya ya, tapi karena berbeda pengaplikasian gayanya, dia bisa menyebabkan gerakan yang berbeda. Nah, dari sini kita tahu satu hal ya. Kita tahu satu hal bahwa torsi, ingat tadi ya, torsi itu adalah besaran fisika yang menyebabkan benda ini menjadi gerak rotasi, menjadi berputar ya. Berarti torsi ada hubungannya dengan gaya dan ada hubungannya dengan jarak, length ya. Jarak dari mana? Jarak dari poros. Misalnya ini titik O, maka ini adalah L-nya. Dari O ke posisi gayanya. Ya, di bawah ada juga ya. Sebenarnya ada juga sedikit ya, tapi karena sedikit ya bendanya belum cukup torsinya untuk menyebabkan bendanya berputar ya. Tapi satu yang kita tahu bahwa torsi berkaitan dengan gaya dikali dengan jaraknya. Nah, sekarang fenomena yang kedua. Kalau saya punya pintu ya, ini ada pintu. Ya, saya ada pintu. Nah, ini knopnya ya, knop pintu. Kemudian Thor tadi ingin membuka pintu. Dia dorong lah itu pintu ya. Pertama dia dorong lurus. Dia dorong lurus dengan gaya F, dengan jarak dari pusat, dari eksisnya, dari sumbu putarnya, dari engselnya ya, ke pintunya itu adalah L. Maka torsinya berapa? Torsinya tinggal F dikali dengan L. F dikali L. Nah sekarang, suatu ketika Thor ini pulang sambil sakit hati. Ya. Dia lagi sedih. Dia lagi sedih sehingga dia buka pintunya nggak lurus ya. Dia lagi sedih, galau ya. Dia buka pintunya agak miring ya. Didoronglah agak miring ke sini sama si Thor itu ya. Karena dia sedang sedih. Nah, berarti torsi yang dihasilkan berapa nih kalau seperti ini? Ya. Nah, sama. Kita tinggal mencari gaya yang tegak lurusnya. Jadi FY ini tegak lurus sama L. Ya. Nah, ini ada FY, ada FX. Jadi kalau saya tempatkan tetanya di sini, maka torsinya itu akan sama dengan FY kali L. Ya. Nah, FY-nya apa? Kalau kalian lihat dari peraturan trigonometri ya, FY itu adalah F dikali sin theta dikali L. Nah, sehingga kita akan dapat nih rumus universal, rumus umum untuk torsi adalah F dikali L dikali sin theta. Nah, tau ini apa? Tau ini adalah torsi. Torsi disebut juga momen gaya. Momen gaya dengan satuan Newton meter. F ini adalah gayanya atau force-nya, dan L ini adalah length-nya atau panjangnya atau distance-nya ya. Dari sumbu putar ke gayanya ya.
Nah, tetanya apa? Teta adalah sudut. Ini penting ya. Harus selalu sudut antara F dan L. Ini yang penting. Ya, biasanya kalian akan bingung nanti, Pak, nanti bisa cos nggak? Ya, tergantung soalnya. Ya, tapi kalau mau pakai rumus umum, bisa selalu sin selama tetanya adalah sudut antara F dan L. Ya, ini rumus umum ini akan selalu berlaku jika ketentuan sudutnya kita patuhi dengan baik. Ya. Nah, kemudian apalagi kasus yang bisa terjadi? Kasus yang lainnya yang bisa terjadi, misalnya si tornya karena dia lagi sedih, ya tor ini akhirnya membuka pintunya agak-agak salah dia ya. Dia bukannya dorong gagang pintunya, dia dorong lah ini engselnya. Dorong engselnya kira-kira kebuka agak ya? Nggak kebuka, jebol ya, karena tor sangat kuat dia jebol ya. Jadi torsi yang bekerja di sumbu putar itu adalah 0. Kenapa? Karena L-nya itu 0. Ya, karena jaraknya 0. Jadi dia 0 ya. Nah, kasus lainnya apa? Kasus lainnya adalah misalkan bagaimana jika si pintunya ini didorong sejajar, didorong atau ditarik ya. Pernah narik pintu sejajar dengan engselnya seperti ini? Kira-kira berputar nggak? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Maka torsinya juga akan sama dengan 0. Kalau yang ini secara matematis gimana penjelasannya? Itu terjadi karena tetanya adalah 0 derajat atau tidak ada sudut antara F dan L. Ini F-nya ke kanan, L-nya ke kanan juga. Berarti kan tetanya 0 ya. Karena tetanya 0, maka sin 0 derajat kita tahu juga adalah 0. Maka tidak terjadi torsi atau tidak menghasilkan torsi. Atau nilai torsinya sama dengan 0. Nah, kemudian apakah torsi punya arah, ya kan? Direction ya, atau arah dari torsi atau arah ya. Arahnya cuma ada dua. Ingat ya, kalau benda itu berputar, cuma ada dua kemungkinan putaran, yaitu searah jarum jam, atau kalau saya sebutnya adalah clockwise, ya. Yang kedua adalah berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Ya. Atau kalau saya biasanya sebutnya adalah counterclockwise. Nah, searah jarum jam gimana? Nah, ini lihat ya. Dia berputarnya seperti ini. Nah, itu searah jarum jam ya. Kalau berlawanan berarti ya kebalikannya ya. Kebalikan arah jarum jam berarti gimana? Ya berarti dia ke sini. Seperti ini muternya ya. Nah, gimana cara ngelihatnya sekarang? Oke, kita balik lagi ke soal pintu dan tor tadi ya. Tor yang sedang kesulitan membuka pintu tadi ya. Nah, ini ada pintunya. Kemudian si tor ini dorong ke atas dulu ya pertama ya. Dia dorong ke atas. Kira-kira pintu ini akan berputar kemana? Ya, dia akan berputar ke arah sini ya. Nah, seperti ini arah putarannya. Artinya dia searah atau berlawanan nih kalau diterusin nih. Dia akan menjadi berlawanan arah jarum jam. Ya. Nah, sebaliknya kalau misalkan pintunya ditarik keluar sama si tor ya. Ditarik keluar ke bawah gini ya. Ditarik ke bawah sama tornya, ada F-nya. Dia akan berputar ke arah sini ya. Nah, ini adalah menjadi clockwise. Nah, gimana caranya clockwise dan counterclockwise ini beroperasi? Biasanya counterclockwise ini akan menghasilkan torsi positif. Ini tergantung referensi masing-masing ya, tapi yang banyak saya temui adalah counterclockwise yang positif. Nah, clockwise ini adalah torsi yang negatif. Ya, nanti dalam operasinya kita akan lihat bagaimana torsi yang searah dan yang berlawanan jarum jam itu bekerja ya pada sebuah benda yang sama dan bagaimana perhitungannya kita akan lihat setelah ini. Oke, jadi itu mengenai dasar dari torsi ya, mengenai rumusnya. Rumusnya adalah torsi sama dengan F dikali L kali sin theta, dan kemudian kita juga mengenal arah dari torsi, yaitu searah dan berlawanan jarum jam. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu
di video berikutnya. Thank you.